Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kinanti Estulinadi, saya dosen Prodi Promosi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pengembangan media visual yang saya lakukan di Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka edukasi COVID-19 dan pencegahannya. Sebagai latar belakang, dapat dilihat adanya peningkatan kasus COVID-19 di Provinsi Maluku Utara dalam 3 bulan terakhir di tahun 2020. Dimulai dari bulan Oktober sebanyak 134 kasus, naik hingga 398 kasus di bulan Desember, dan semakin naik secara signifikan di awal tahun 2021. Halmahera Timur sendiri menjadi kabupaten nomor 6 tertinggi kasus COVID di Provinsi Maluku Utara. Mengapa? Hal ini dikarenakan adanya masa kampanye pilkada yang berbarengan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebaliknya, protokol kesehatan di masyarakat itu juga masih lemah. Jadi karena masyarakat Kabupaten Halmahera Timur itu sebagian beragama Nasrani, mereka memiliki banyak kegiatan peribadahan sepanjang bulan Desember untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Hal itu tidak dibarengi dengan media KIE yang ada didistribusikan oleh puskesmas. Puskesmas mendistribusikan media KIE dalam jumlah yang terbatas dan dipasang di titik-titik tertentu. Menurut masyarakat, media KIE yang disebarkan itu menggunakan bahasa Indonesia tinggi yang sulit mereka pahami. Selain itu, karena ditempel atau dipasang di tempat-tempat umum seperti baliho ini dan juga media dalam bentuk poster dan leaflet yang ditempel di tempat umum seperti kantor desa dan puskesmas, sementara masyarakat banyak beraktivitas di kebun sehingga mereka jarang membaca media yang didistribusikan. Melihat hal tersebut, kami mencoba melakukan pengembangan media visual dalam bentuk kipas tangan dan poster kalender. Tujuannya adalah agar pesan mudah dibaca, mudah terlihat, jadi audiens itu terpapar pesan secara terus-menerus. Kenapa kipas tangan? Karena kami melihat kipas ini bisa mudah dibawa kemanapun, termasuk ketika masyarakat pergi ke kebun ataupun ke gereja. Dan ini juga menyesuaikan dengan konteks Halmahera Timur yang memiliki cuaca yang panas. Nah, kenapa poster kalender? Karena kami mendesain poster ini agar bisa ditempel dan dilihat dalam jangka waktu 12 bulan. Ini adalah desain yang kami buat, ini dalam bentuk kipas tangan yang bahannya adalah menggunakan plastik PVC yang ringan, tapi tidak mudah rusak, dan ini adalah desain poster kalender. Nah, kami menggunakan gambar yang didesain oleh Kementerian Kesehatan, tapi kami modifikasi bahasanya menggunakan bahasa Halmahera sehari-hari. Jadi bisa dilihat bahasa Halmahera sehari-hari seperti pada bagian ini, kalau baku dapat, bategur saja, tak usah pegang tangan dulu. Atau torang harus ikut lakukan kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu torang harus iko anjuran protokol kesehatan supaya torang bisa beraktivitas dan aman dari corona. Ini adalah bahasa penduduk Halmahera sehari-hari. Nah, bagaimana dengan hasil dan dampaknya? Kami melakukan pengukuran setelah kurang lebih 1 bulan setelah mendistribusikan media tersebut ya, dan bisa dilihat menurut jenis kelamin sebarannya adalah paling banyak itu perempuan, sementara kalau menurut usia paling banyak itu di usia produktif. Jadi audiens kami itu adalah audiens yang berasal dari 20 desa dari 3 kecamatan yang kami pilih secara purposif. Ada desa-desa yang tidak memiliki jaringan internet, yang listriknya juga masih terbatas. Nah, ini adalah sebarannya dan bagaimana bagaimana penilaian responden terhadap media. Bisa dilihat responden merasa mudah memahami pesan yang ada di media, kemudian gambar dan tulisan yang ada pada media itu dinilai mudah dibaca, kemudian bentuk media itu dinilai menarik, serta responden merasa puas dan sangat puas terhadap media yang mereka terima. Maka bisa dilihat dampaknya adalah media yang kami kembangkan itu bisa digunakan dimanapun, termasuk oleh masyarakat yang ada
di desa yang tidak memiliki jaringan internet, yang listriknya minim, dan juga jauh dari fasilitas-fasilitas umum. Kemudian media KIE yang kami kembangkan juga dapat digunakan untuk meningkatkan literasi kesehatan audiens. Karena memang karakter di sana masih banyak masyarakat yang literasi kesehatannya rendah. Hal itu bisa dilihat dari mudahnya mereka percaya akan berita ataupun informasi yang tidak terpercaya kebenarannya. Contohnya adalah waktu itu mereka pernah termakan oleh video yang menggambarkan bahwa makan telur itu bisa membuat mereka kebal dari COVID. Nah, itu adalah tanda bahwa literasi kesehatan mereka masih rendah. Kemudian bentuk media yang dikembangkan memungkinkan audiens terpapar pesan secara berulang. Selain mengukur penilaian, kami juga mengukur pengetahuan dan praktek yang mereka lakukan dalam 14 hari terakhir. Bisa dilihat, baik pengetahuan maupun praktek mereka ada di level cukup. Secara pengetahuan, yang paling baik yang mereka pahami adalah tentang CTPS, cuci tangan pakai sabun, kemudian tentang resiko penularan, baik ditularkan ataupun menularkan ya, dan juga tentang kelompok resiko tinggi COVID-19. Masyarakat yang komorbid, yang usia lansia, nah itu mereka cukup baik ya pemahamannya. Sementara yang rendah, paling rendah itu adalah tentang 3M. Jadi masyarakat familiar dengan istilah 3M tetapi tidak sepenuhnya paham 3M itu apa saja. Nah, ini adalah pertanyaan pengecoh ya, di mana dalam kuesioner kami tampilkan 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan olahraga rutin. Nah itu yang mereka banyak jawab salah. Jadi sekali lagi ya, bisa dilihat mereka familiar dengan istilah 3M tapi tidak paham 3M itu apa saja gitu yang betul. Sementara untuk praktek, praktek paling baik yang mereka lakukan adalah mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin, kemudian makan makanan bergizi seimbang dan mengikuti anjuran pemerintah. Kalau sebelumnya mereka percaya makan telur saja bisa bikin mereka kebal dari COVID, sekarang mereka paham bahwa telur itu adalah bagian dari komponen gizi seimbang, makanan gizi seimbang. Jadi setelah diintervensi, akhirnya mereka makan dengan menu yang lebih beragam gitu ya. Jadi ada karbohidratnya, ada protein nabati hewani, dan juga ada sayur buah seperti itu. Sementara praktik pencegahan yang paling rendah yang mereka lakukan adalah berolahraga atau melakukan aktivitas fisik setiap hari. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada feedback yang ingin disampaikan, bisa menghubungi saya di email dan juga nomor telepon yang sudah terlampir. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.